Suasana hening dan sepi terasa ketika memasuki lokasi bekas penampungan pengungsi Vietnam di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Barak ini merupakan satu-satunya barak penampungan pengungsi Vietnam yang tersisa dari ribuan penampungan yang pernah ada di tempat seluas 80 hektar ini. Barak mau ribuan, Pak. Cuman sudah sisa satu lagi. Yang lainnya sudah pada hancur karena dari kayu semua kan. Termasuk mes guru-guru, termasuk sekolahan. Bangunan lain yang tersisa seperti bekas rumah sakit yang sudah kosong, gereja tua, dan komplek pemakaman pengungsi Vietnam menjadi saksi bisu kisah kehidupan 250.000 pengungsi Vietnam yang pernah mendiami tempat ini dari tahun 1979 hingga 1996. Polemik gelombang kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh belakangan ini memunculkan wacana baru untuk menempatkan pengungsi Rohingya tersebut di Pulau Galang. Pemerintah Kota Batam mengatakan wacana ini telah dibahas dalam rapat pemerintah daerah Kota Batam. Dalam hal ini pemerintah Kota Batam siap menyesuaikan apa yang menjadi arahan dari pemerintah pusat. Karena kebetulan kewenangan untuk penanganan dari pengungsi dari luar negeri itu ada di pemerintah pusat. Namun wacana ini ditolak keras sebagian warga Pulau Galang yang khawatir akan timbulnya konflik dengan masyarakat setempat. Bicara kemanusiaan itu sah-sah saja, tapi kehadiran Rohingya kami sangat menolak. Kita sih sebagai warga keberatan, karena pasti banyak dampaknya ke kita juga gitu kan. Takutnya kita nih, karena di Aceh aja mereka sudah mulai resah kan. Jelas kami nggak setuju, karena kan terkenal kejam juga orang itu kan, besar-besar nanti bakal jadi keributan di sini. Warga Pulau Galang menilai saat ini situasi di Pulau Galang dan Pulau Rempang sedang tidak kondusif karena adanya konflik terkait penggusuran di kawasan tersebut. Mereka pun meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali wacana tersebut. Kalau bisa dipikirkan lagi, soalnya kan kita tahu masalah Rempang ini belum selesai, datang lagi masalah baru, nanti pasti bakalan ricuh. Harapan kami pulangkan ke negara lain ataupun negara asalnya. Dan kami juga berharap pemerintah dalam hal ini nih harus betul-betul proaktif untuk pulangkan mereka. Kalau bisa sih mereka biarlah kembali aja ke asal mereka gitu ya. Jangan sampai ke Indonesia gitu. Jadi nggak ada dampak kita untuk kita sendiri sebagai warga asli Indonesia gitu kan. Kondisi ex-camp Vietnam yang kini menjadi objek wisata Memorials of Galang tidak cukup memungkinkan untuk dijadikan penampungan lagi. Kalau untuk pengungsi Rohingya masuk sini sudah nggak bisa Pak jadikan camp lagi. Kalau dulu ini daerah Pak terisolasi Pak, jadi belum ada jembatan, jalan di atasnya belum ada, cuma ada ini aja. Jadi masih bisa terjaga Pak. Kalau sekarang dibikin tempat pengungsi Rohingya, kasihan aparatnya Pak. Berdasarkan data dari Komisioner Tinggi PBB Urusan Pengungsi UNHCR, jumlah pengungsi Rohingya yang masuk ke Provinsi Aceh pada tahun 2023 sebanyak 1.684 orang yang tersebar di beberapa wilayah, yakni Sabang, Banda Aceh, Pidi, dan Lok Semawe. Indonesia sendiri tidak ikut menandatangani Konvensi Pengungsi tahun 1951, sehingga tidak ada keharusan bagi Indonesia untuk menangani pengungsi. Penanganan pengungsi yang dilakukan pemerintah Indonesia selama ini adalah murni atas dasar kemanusiaan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Anugrah Andriansyah, Ahadian Utama, dan tim VOA.